Shalom, kembali bersama saya Pastor Samuel dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab, di mana kita akan bersama-sama terus membahas kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Karena kita sadar firman Allah itulah pelita bagi kaki kita dan terang di jalan hidup kita. Kalau kita ingin terus berjalan di jalan yang benar dan lurus, kita perlu firman Allah sebagai penuntun. Namun sebelum kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa sejenak. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu dan kasih-Mu yang besar atas hidup kami, memilih kami untuk menjadi orang-orang yang boleh dikasihi dan mengasihi dalam hidup ini. Dan kami bersama-sama akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Bapa boleh menjadi penuntun di jalan hidup kami, untuk kami terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Roh Kudus, sumber hikmat dan wahyu bagi kami, senantiasa menolong kami mengenal Engkau dengan baik dan benar melalui firman Allah. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, pembacaan kita sudah sampai pada Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan yang ke-30, saudara-saudara, Tuhan berbicara tentang kembali mengingatkan bangsa Israel, saudara, akan pilihan yang terbaik dan pilihan yang tepat dalam hidup ini. Tuhan berbicara kepada umat Israel agar mereka tidak lagi salah seperti yang dilakukan oleh para pendahulu mereka ketika hendak memasuki tanah perjanjian. Supaya mereka bisa masuk dan bisa menikmati apa yang Tuhan telah janjikan itu. Maka Tuhan mengulangi saudara-saudara kepada umat Israel melalui Musa. Perintah, nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, saudara, aturan-aturan yang dapat membuat mereka bisa menikmati tanah perjanjian itu. Hidup dengan umur yang panjang di sana dan menyembah Tuhan senantiasa. Nah, dalam pasal yang ke-30 ini yang akan menjadi perenungan kita, saudara-saudara, saya ambil dalam ayat 19 dan 20. Dia katakan demikian, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengar suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan melalui Musa menghadapkan kepada umat Israel pilihan, yaitu kehidupan dan kematian. Memilih kehidupan berarti mereka memilih hidup di bawah berkat ilahi. Tetapi memilih kematian berarti artinya mereka hidup di bawah kuasa kutuk. Yang kita tahu bahwa kutuk adalah hal yang tidak memberikan kebahagiaan hidup, ketenangan, tidak ada damai, tidak ada hal yang baik di dalamnya. Nah, kedua pilihan ini diperhadapkan kepada umat Israel. Kalau kita melihat dalam hidup kita sendiri, saudara-saudara, bahkan secara umum dalam hidup manusia, hidup itu selalu diperhadapkan pada pilihan. Dan pilihan-pilihan ini, saudara, dalam hidup ini, tanpa kita sadari, itu memberi pengaruh atau dampak yang besar. Apa yang kita pilih hari ini memiliki dampak yang besar, pengaruh yang besar untuk hari-hari di depan kita.
Dan dalam hidup ini terlalu banyak pilihan. Di atas permukaan saudara-saudara, kita melihat begitu banyak pilihan. Kecuali ada hal yang tidak bisa kita pilih dalam hidup ini adalah masalah kelahiran. Kita tidak bisa pilih dari kandungan mana kita mau lahir, wanita yang mana, dari suku mana, dari keluarga yang mana, saudara-saudara, dari negara yang mana saya mau lahir. Kita tidak bisa menentukan hal itu. Kelahiran dalam bentuk apapun kita, dimanapun kita lahir, dari siapapun kita lahir, di dalam keluarga apapun itu saudara, itu adalah hal yang harus kita syukuri. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam hidup ini adalah kita bisa menerima dulu keadaan hidup kita. Nah, namun saudara, dalam hidup ini di atas permukaan, kalau kita melihat, saudara-saudara, terlalu banyak sekali pilihan yang sering kali membuat orang justru bingung untuk memilih. Contohnya pakaian. Banyak sekali model pakaian, saudara-saudara, banyak sekali pilihan. Untuk mau memakai baju, seringkali ada orang yang bingung pilih baju ketika dia mau pergi satu acara misalnya, bisa berkali-kali dia mengambil dari lemari, coba ini, coba itu. Makanan, demikian juga dengan makanan. Ada banyak sekali pilihan tempat kita makan, mau di mana, mau makan apa, pilihan banyak. Ketika saudara menonton TV, channel TV begitu banyak, tinggal saudara pilih sesuai dengan kesukaan Anda menonton apa. Bank, ketika saudara ingin menabung, begitu banyak bank. Bank yang mau mana saudara pilih, silahkan. Saudara bisa memilihnya. Dan banyak hal-hal lain hampir di segala segi hidup kita, setiap hari kita memilih, saudara-saudara. Saudara memilih mau pergi kerja atau tidak, mau malas-malasan, apapun. Pilihan-pilihan ada dalam hidup saudara. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat yang tidak bisa kita pilih itu saudara mungkin hanya sekitar 10% dalam kehidupan ini, itu paling tinggi. Katakanlah demikian, berarti ada 90% saudara pilihan yang harus kita pilih. Seluruh hidup kita ini 90% adalah pilihan-pilihan. Nah, karena hidup ini pilihan saudara, itu sebabnya kita memerlukan edukasi. Kita perlu didikan, pendidikan, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, pesan-pesan, dan termasuk aturan-aturan. Untuk apa? Supaya kita bijak dalam memilih dan tidak salah memilih. Karena ini bisa berpengaruh kepada masa depan atau ke apa yang akan kita tuju ke depan. Saudara salah pakai baju, saudara akan dipandang aneh oleh orang datang dalam satu acara misalnya. Saudara pergi ke pesta pernikahan, lalu saudara pakai baju tidur misalkan. Tentu orang akan merasa aneh dan mentertawakan kita. Ya, dalam hal makan, saudara harus bijak memilih untuk kesehatan saudara. Dalam hal menonton, saudara harus bijak memilih apakah ini layak, pantas untuk ditonton, memberi edukasi yang baik atau tidak, dan sebagainya. Begitu banyak saudara-saudara. Dan kita memerlukan edukasi atau pendidikan dalam hal itu. Itulah sebabnya kita diberikan edukasi dan pendidikan dalam hidup ini, supaya kita bisa mencapai yang terbaik di depan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kitab Ulangan sebenarnya itu adalah kitab didikan, saudara. Di mana kepada bangsa Israel kitab Ulangan ini diberitahukan. Ulangan artinya berarti pengulangan. Sama seperti orang ketika belajar di sekolah dan di akhir dari semester dia akan mengulangi kembali, saudara, dengan sebuah ulangan ujian. Disebut ulangan, artinya mengulangi, mengingatkan kembali saudara-saudara hal yang sudah diajarkan. Demikian juga kitab Ulangan adalah mengulang kembali apa yang Tuhan pernah berikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Saudara, dalam kitab-kitab sebelumnya diulangi untuk disampaikan. Dan kita tahu, saudara, bahwa sesuatu yang diulangi itu adalah hal yang sangat penting sekali. Biasanya yang diulang-ulang itu, saudara, itu berarti hal yang
Kita diminta untuk mengingat, dan itu penting untuk perjalanan hidup kita dan masa depan kita. Itulah sebabnya kita disuruh mengulanginya, saudara. Dan hal ini diberikan oleh Tuhan. Jadi settingnya begini. Ada tanah perjanjian, itulah setting. Tuhan ingin saudara-saudara mereka memasuki tanah perjanjian, saudara-saudara. Adalah satu babak hidup yang baru. Yang sama sekali baru. Yang belum mereka alami sebelumnya, karena mereka adalah budak, pekerja rodi. Mereka tahunya untuk bisa makan itu hanya kerja keras rodi sepanjang hari, kerja yang begitu menguras kehidupan mereka. Budak, berbeda dengan orang yang kerja di upah. Ini budak, saudara-saudara, yang tidak punya hak, kecuali bahwa mereka hanya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan atau mandor mereka. Bayangkan, sekarang mereka memasuki sebuah tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan, yang sudah terbukti, saudara-saudara, akan hasil dari tanah itu ketika mengutus 12 pengintai ke sana. Dan itu sudah terbukti. Mereka menceritakan tentang tanah itu betapa subur, baiknya, semua tersedia. Seperti yang Tuhan janji, tanah subur, tanah susu dan madu istilahnya, saudara-saudara. Wow. Untuk mereka masuk ke sana, Tuhan memberi pesan-pesan. Tuhan menyampaikan, mengulang-ulangi, saudara-saudara, akan perintah-perintah, akan nasihat-nasihat. Karena itu penting buat mereka, saudara-saudara. Dan Tuhan berkata melalui Musa supaya mereka memasuki babak hidup yang baru itu, supaya mereka memilih yang benar. Pilih dengan benar, dan pilihlah yang benar. Mengapa, saudara-saudara? Karena efeknya adalah seperti efek domino. Salah di depan, maka yang lainnya bisa runtuh. Salah di sekarang pilihannya, runtuh semua ke depan. Itu sangat penting dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Penting untuk bijak kita memilih hari ini. Karena apa? Akan menentukan perjalanan kita ke depan. Nah, di atas permukaan begitu banyak pilihan, saudara-saudara. Ya, di atas permukaan. Tetapi kalau kita turun ke dasar, pada dasarnya hanya ada dua pilihan dalam hidup ini sebenarnya, yaitu kehidupan dan kematian. Dan Alkitab berkata memilih kehidupan berarti memilih hidup dalam berkat atau perjanjian Allah. Tetapi memilih kematian itu artinya bahwa kita memilih hidup di bawah kutuk. Dan tidak ada yang ingin memilih hal itu tentunya. Nah, luar biasanya di sini, saudara. Tuhan memberikan pilihan, tapi Dia berikan bocoran jawabannya yang benar, yang mana yang harus kita pilih, yang terbaik. Dia berkata, pilihlah kehidupan. Tuhanlah yang tahu yang terbaik di hidup ini. Dan Tuhan berkata, pilihlah kehidupan, jangan pilih kematian. Jangan pilih kutuk, pilihlah berkat. Dan saya yakin setiap orang pasti akan mengiyakan hal itu. Tidak ada orang yang mau memilih kutuk, tapi setiap orang mau memilih berkat. Nah, itulah yang diberikan kepada kita di dalam Alkitab, saudara-saudara, bahwa pilihan pada akhirnya hanya ada dua. Dan saat kita berbicara dasar kehidupan manusia, pilihannya tetap hanya ada dua, saudara. Mazmur 1 misalnya berkata, ada jalan orang benar dan ada jalan orang fasik. Dalam Matius pasal 8 dikatakan, saudara-saudara, bahwa hidup yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah goyah adalah hidup yang dibangun atas dasar yang benar, yaitu batu. Bicara tentang Kristus. Tetapi hidup yang rapuh, saudara, adalah hidup yang dibangun di atas pasir. Mudah hancur, mudah roboh. Karena pondasinya adalah pasir. Datang banjir, selesai. Namun setelah disaring-saring, saudara-saudara, jalan tuh hanya ada dua, lebar dan sempit. Pilih mana? Alkitab sudah menyatakannya kepada kita.
Di akhir zaman hanya ada dua golongan manusia, kata Alkitab, yaitu kambing dan domba digambarkan. Domba di kanan, kambing di kiri. Setelah ditampi-tampi, maka kelihatanlah hanya ada lalang dan gandum. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pilihan Tuhan hanya ada dua dalam hidup. Pilihan yang sama juga diperhadapkan kepada kita, saudara-saudara. Namun Tuhan sudah memperingatkan kepada kita, pilihlah kehidupan, artinya pilihlah berkat. Pilihlah hidup di bawah naungan kasih Tuhan. Pilihlah hidup di dalam kasih karunia-Nya, pemberiannya yang tidak layak kita terima, tidak layak juga diberikan kepada kita. Tapi karena kasih-Nya Dia berikan. Nah, apa artinya memilih hidup? Dan apa konsekuensinya, saudara? Memilih kehidupan itu berarti, saudara-saudara, jangan melakukan tindakan yang merusak jalan yang menuju kepada kehidupan yang baru itu. Jangan disabotase, saudara-saudara. Kita ini mau memasuki satu babak hidup yang baru, tetapi seringkali kita sabotase dengan merusak jalan menuju ke sana. Sabotase itu, saudara-saudara, dari kata sabot. Sabot itu sendal kayu, sendal bakyak. Yang dulu, saudara-saudara, ada pabriknya berada di Perancis. Lalu sabot, namanya sabot, sendal bakyak itu, sendal kayu itu, saudara. Nah, dulu pabrik ini, saudara, ya, yang membuat sabot ini, kalau para buruhnya itu lagi demo, katakanlah ada ketidakpuasan, lagi marah, maka yang mereka lakukan adalah melempar mesin-mesin pencetak sabot itu dengan sabot. Mereka lempar, lalu sabot atau sendal-sendal bakyak ini, sendal kayu ini nyangkut di dalam mesin-mesin sehingga mesin tidak bisa berjalan. Itulah ya, dari kata sabotase muncul dari kata itu, sabot. Dan mesin-mesin tidak bisa jalan, disabotase. Ya. Saudara, mesin kehidupan kita ini berjalan. Janganlah disabot, saudara-saudara, dengan pilihan-pilihan yang salah di hidup ini. Jangan karena pergaulan yang salah, engkau anak-anak muda hancur hidupmu. Karena kesenangan-kesenangan sesaat, kita kehilangan masa depan kita. Penyesalan itu selalu di belakang. Tidak ada penyesalan di depan. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau tidak ingin menyesal di depan, jalan yang terbaik yang harus kau buat hari ini adalah pilihlah kehidupan. Pilihlah berjalan di jalan orang benar. Pilihlah, saudara-saudara, untuk tetap berjalan sebagaimana Allah telah memilih engkau, menjadikan engkau orang benar. Berjalanlah sebagai orang benar. Tuhan telah memilih saudara, menebus saudara menjadi orang kudus. Berjalanlah sebagai orang kudus. Kalau engkau anak-anak muda, jangan sembarangan bergaul. Jangan sembarangan menjual dirimu secara murah. Engkau terlalu mahal. Hargai dirimu supaya orang lain menghargai engkau. Kalau engkau tidak bisa menghargai sendiri dirimu, saudara, dengan kebaikan-kebaikan, maka orang lain tidak menghargai engkau. Kalau engkau tidak bisa meletakkan nilai yang baik pada dirimu, saudara, anak-anak muda, maka lawan-lawan jenismu tidak bisa meletakkan nilai yang baik atas hidupmu. Dan dia akan mempermainkan saudara. Tapi kalau engkau tahu nilaimu, saudara, di dalam Kristus, maka yang hadir dalam hidupmu adalah sahabat-sahabat yang tahu memberi nilai yang baik juga bagimu. Dan teman yang akan menjadi teman seperjanjianmu kelak adalah orang yang betul mencintai dengan cara menghargai hidupmu, pribadimu, seluruh keberadaanmu. Demikian juga rumah tangga kita, saudara, dihargai orang atau tidak, bagaimana kita menilai dan menghargai rumah tangga kita. Saudara-saudara yang saya kasih, demikian juga dalam pekerjaan. Bagaimana kita menghargai pekerjaan kita dengan baik, saudara-saudara, maka pekerjaan itu sendiri akan menghargai kehidupan kita. Membahagiakan kita. Kalau kita membahagiakannya.
Pilihlah yang benar, saudara-saudara. Jangan disabotase hanya karena hal-hal kenikmatan-kenikmatan sesaat. Berapa banyak hubungan suami istri, saudara-saudara, disabotase karena hal-hal yang kelihatan di permukaan. Yang orang bilang, wow, rumput tetangga lebih hijau. Ternyata ketika dia lompat ke rumput tetangga, itu rumput plastik. Palsu. Saya sudah melihat banyak, saudara, ada suami-suami yang pergi karena rumput tetangga yang lebih hijau. Ternyata itu rumputnya palsu. Satu kali ketika dia mengalami masalah, sudah sakit, kembalinya ke istri yang pertama. Dia tahu itu yang bisa ngurus. Itu contoh. Dan sudah banyak saya melihat hal itu. Pada akhirnya dia sadar bahwa itu yang terbaik. Tapi sudah sayang, sudah tua. Dan istri pertama menerima tetap dengan baik. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala karena penglihatan di atas permukaan tadi itu, saudara, tidak membangun pondasi yang benar di bawahnya, merusak, mendatangkan pertengkaran dalam rumah tangga, dalam kehidupan ini. Kebiasaan berutang, kebiasaan belanja, bukan karena kebutuhan, tapi hanya karena keinginan terus yang mau dipenuhi. Pilihan-pilihan yang hanya di atas permukaan, tidak mendasar dalam hidup ini, saudara. Banyak merusak, menghancurkan kehidupan yang sudah ditata dengan baik, disabotase. Yang kedua, saudara-saudara, memilih hidup, saudara-saudara, artinya memelihara dengan penuh komitmen apa yang mendukung kehidupan menuju kepada kehidupan babak baru. Kalau kita mau rumah tangga menuju kepada kebahagiaan, romantisme yang baik, sukacita, penuh kedamaian, ketenangan, jangan disabotase. Komitmen memelihara hal-hal yang sudah kita bersama-sama sepakati. Komitmen, saudara-saudara, hal-hal yang kita tahu suami tidak suka, jangan pernah diungkit lagi. Yang kita tahu istri tidak suka, jangan pernah diungkit lagi. Yang kita tahu ini menyakiti anak-anak kita juga, jangan dilakukan. Tapi komitmenlah membangun hal-hal yang menggembirakan kita, suasana yang membuat kita, saudara-saudara, senantiasa berada di dalam situasi kebahagiaan, damai, sejahtera, sukacita, romantisme yang indah dalam keluarga. Pelihara komitmen. Apa artinya komitmen? Lakukan dengan sepenuh hati dan konsisten senantiasa. Perlu mematikan diri dalam hal ini, saudara. Dan kita harus sadar bahwa setiap kita adalah pemimpin. Kita tidak boleh egois hidup, saudara. Karena setiap gerakan kita banyak saksi di sekeliling kita yang sedang mau mengambil nilai. Setiap kita ini adalah inspirasi bagi setiap orang. Karena itu, saudara-saudara, penting untuk kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Karena hanya kebenaran Allah di dalam Yesus Kristuslah, saudara-saudara, yang bisa membuat hidup kita, dikatakan dalam firman Allah, terang dan garam. Terang artinya sesuatu yang dicari oleh orang, diharapkan orang hadir di tengah dunianya yang gelap, di tengah dunianya yang putus asa, di tengah dunianya yang sedang berada dalam berbagai persoalan-persoalan yang tidak mengenakan. Kehadiran kita membawa terang buat dia. Garam, saudara-saudara, artinya bisa dirasa oleh orang-orang apa yang dia lihat itu. Luar biasa. Kehidupan kita, kalau kita memilih kehidupan, saudara-saudara, kita memilih hidup di bawah kasih karunia berkat Allah, saudara-saudara, maka inilah kehidupan yang berdampak. Inilah terang dan garam itu yang sesungguhnya. Karena itu, saudara, hari ini kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Jangan hanya tergoda dengan yang ada di atas permukaan. Tetapi Yesus berkata, jangan hanya bekerja untuk hal yang kehidupan di permukaan ini, tetapi bekerjalah juga untuk kekekalan itu, saudara. Apakah saudara mengejar hal-hal dalam hidup ini adalah
hal-hal yang sungguh-sungguh membawa kita juga, membawa saudara terus-menerus ke dalam kekekalan. Jangan berpikir hanya untuk keenak-enak sesaat. Dan ingat, hidup ini adalah proses. Tidak ada saudara-saudara yang instan. Jangan mau tertipu. Kalau makanan boleh instan, tetapi kehidupan kita tidak ada yang instan. Semua melalui sebuah proses. Saudara-saudara, dan di dalam proses banyak pilihan yang harus kita buat. Banyak yang harus kita tanggalkan. Dan satu-satunya untuk memampukan kita melakukan, menanggalkan semua itu. Mati istilahnya terhadap hal-hal yang tidak baik itu, saudara. Supaya kita tidak mensabotase mesin kehidupan kita yang berjalan ini. Maka kita perlu bersekutu senantiasa dengan Tuhan. Penting kehadiran Tuhan kita sadari. Pentingnya Allah. Pentingnya saudara-saudara kita berserah. Pentingnya kita hidup menyembah. Dan hanya percaya kepada Dia, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat di sepanjang perjalanan hidup kita. Karena itu saudara-saudara, jangan salah pilih. Supaya perjalanan hidupmu adalah perjalanan yang sungguh-sungguh berada di bawah berkat, tidak di bawah kutuk. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Nah, kebenaran firman Allah ini, saudara, sangat penting. Itulah sebabnya dalam ayat 19 Musa berkata, "Aku memanggil langit dan bumi." Artinya saudara-saudara memilih kehidupan dalam hidup ini, saudara. Pilihan yang diperhadapkan kepada kita sama seriusnya dengan kita memilih Tuhan atau tidak. Sama seriusnya memilih Tuhan. Hari ini kita diperhadapkan berkat dan kutuk, kehidupan atau kematian. Kita perlu serius dalam hal itu. Kalau kau mau memasuki babak hidupmu yang baru, yang tanah perjanjian susu dan madu, maka saudara-saudara penting untukmu untuk memilih yang benar. Jangan salah pilih, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, saya mau katakan saudara-saudara, jangan salah pilih. Pilihlah dengan benar. Dan pilihlah yang benar. Dan Allah di dalam Yesus berkata kepada kita, "Aku datang memberi hidup, dan hidup dalam segala kelimpahannya." Engkau mau hidup, berada di bawah hidup, berkat ilahi, pilihlah Yesus. Satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki hidup yang benar, kudus, diberkati di bawah kolong langit ini. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke dalam kekekalan surga kalau tidak melalui pilihan yang benar, yaitu Yesus Kristus dengan segala kebenarannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan berkati umat-Mu agar tidak salah memilih. Roh Kudus menuntun, Roh Kudus memampukan. Biarlah kehidupan anak-anak-Mu, kehidupan orang-orang mulai mengarah kepada Kristus. Dan hidup menikmati berkat-Nya. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat berjalan di dalam kehidupan yang baru. Untuk masuk dalam babak hidup yang baru, saudara. Tanah perjanjian susu dan madu. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel Azaria Rapa menyampaikan salam restorasi.